Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Ricci. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Computer Science dari Universitas Bina Nusantara Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topik yang telah saya pilih, saya baca dan telah saya tulis untuk dijadikan sebagai artikel ilmiah. Nah, pada bagian awal ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari artikel ilmiah yang saya tulis ini. Nah, perkembangan teknologi di zaman sekarang ini telah membawa perubahan bagi kehidupan manusia berkat era 4.0 di mana hampir semua kehidupan manusia itu bergantung pada teknologi. Salah satu contoh perkembangan teknologi tersebut adalah teknologi AR atau augmented reality. Teknologi AR ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, misalnya saja kesehatan, militer, ekonomi, hingga hiburan. Nah, dengan adanya teknologi AR ini, masyarakat tidak perlu menghabiskan dana yang besar ataupun banyak untuk membuat sebuah purwarupa terhadap suatu pekerjaan ataupun proyek yang mereka buat. Misalnya begini, di bidang kesehatan, saat seseorang ingin mengetahui cara membedah suatu bagian tubuh, maka mereka tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk membeli manekin atau hal semacam itu hanya untuk mempelajari cara membedah itu. Mereka hanya cukup menggunakan teknologi AR ini sehingga mereka dapat mengetahui gambaran bagaimana cara mereka melakukan pembedahan secara benar dan tepat. Nah, cara kerja AR ini adalah masyarakat cukup untuk menggunakan ponsel pintar mereka, lalu mengarahkan ponsel pintar mereka ke objek yang telah dilengkapi dengan fitur AR dan secara otomatis semua informasi yang mereka butuhkan akan muncul dalam ponsel mereka. Nah, karena AR ini memiliki manfaat yang banyak bagi masyarakat, penulis atau dalam hal ini saya sendiri akan membahas secara mendalam mengenai teknologi AR ini. Nah, teknologi AR yang kita gunakan sekarang ini secara luas memiliki dua metode, ada dua macam, yaitu marker augmented reality dan juga markerless augmented reality. Marker augmented reality merupakan ilustrasi hitam dan putih dari persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih yang mengenali posisi dan orientasi dari suatu tanda sehingga menciptakan dunia virtual 3D, yaitu tiga titik ya dengan titik awalnya adalah 0,0,0 dengan tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena tiga dimensi maka harus memiliki tiga macam sumbu. Lalu, ada markerless augmented reality yang merupakan metode di mana pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker atau penanda untuk menampilkan dari elemen digital yang menggunakan alat yang disediakan oleh suatu alat yang namanya Qualcomm untuk mengembangkan augmented reality dengan yang mendukung perangkat ponsel pintar, sehingga mempermudah pengembang untuk membuat aplikasi yang sifatnya markerless. Nah, secara khusus, teknologi AR ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang memperbolehkan penggabungan secara real time atau secara waktu yang nyata terhadap konten digital yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Nah, augmented reality memperbolehkan pengguna untuk melihat objek maya dua dimensi atau tiga dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, berdasarkan dari penjelasan mengenai augmented reality tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi AR ini membawa dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Teknologi AR dapat menggabungkan antara dunia maya dan dunia nyata menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Nah, teknologi ini juga memangkas biaya yang cukup besar dalam pengembangan suatu perwarupa. Nah, kehadiran teknologi AR ini memungkinkan manusia untuk mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat dan memiliki nilai positif bagi orang banyak. Nah, harapan penulis atau dalam hal ini saya sendiri pula, dengan adanya teknologi AR ini, maka semakin berkembangnya teknologi AR ini, maka semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaat yang
luar biasa dan berguna dari teknologi AR ini untuk masa-masa ke depannya. Nah, sekian dari pemaparan dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih.